Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan teman-teman akan membahas mengenai pembuktian dan penyitaan. Setelah kita membahas mengenai tahapan-tahapan daripada hukum acara perdata, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan pembuktian dan penyitaan. Nah, pembuktian merupakan salah satu elemen yang sangat krusial dan sangat penting dalam hukum acara perdata, yang mana pihak-pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan klaim atau argumen yang diajukan di hadapan pengadilan. Dalam konteks ini, pembuktian tidak hanya berkaitan dengan penyampaian fakta, tetapi juga melibatkan penggunaan alat bukti yang sah dan relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembuktian yang baik dan benar akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang diambil oleh hakim. Nah, secara singkat, pembuktian adalah proses menunjukkan kebenaran suatu fakta atau suatu peristiwa dengan menggunakan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau pihak terkait mengenai kebenaran suatu klaim atau tuduhan sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip utama dalam pembuktian hukum acara perdata, yaitu meliputi beban pembuktian. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan klaim atau tuntutan. Pihak yang mengajukan tuntutan harus membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti yang sah. Yang kedua ialah prinsip kebenaran formil. Dalam peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan memenuhi persyaratan hukum. Hakim tidak perlu mencari kebenaran material, karena kebenaran yang sesungguhnya seperti dalam hukum acara perdata itu sangat berbeda dengan hukum perkara pidana. Nah, selanjutnya ialah prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bertekad atau berakad untuk menentukan syarat-syarat perjanjian mereka. Perjanjian yang sah dan berdasarkan prinsip ini akan menjadikan dasar pembuktian dalam sengketa yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya mengenai prinsip kepastian hukum. Pembuktian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mana alat bukti yang digunakan harus sah dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kepastian hukum juga menjamin bahwa sengketa akan diselesaikan dengan adil dan transparan. Nah, selanjutnya yang paling penting ialah prinsip keadilan, yang mana pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Hakim juga harus mempertimbangkan semua bukti yang sah dan semua bukti yang ada dan memberikan putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana pembuktian memang harus memfokuskan pada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan apa yang disengketakan. Jikalau pembuktian tersebut sudah diketahui halayak umum atau sudah disetujui oleh hakim, maka pembuktian tidak perlu dilakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Proses pembuktian dalam perkara perdata yang mana akan melibatkan beberapa aspek atau tahapan seperti yang kita ketahui itu. Yang satu itu pengajuan alat bukti. Pengajuan alat bukti itu sebagaimana pihak yang berperkara mengajukan alat bukti yang relevan atau dengan yang nyata. Yang kedua itu pemeriksaan alat bukti. Hakim akan memeriksa alat tersebut apakah sudah relevan atau sudah bagus. Yang ketiga itu penilaian hakim. Hakim akan menilai atau mempertimbangkan alat bukti yang diajukan sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, putusan. Berdasarkan pembuktian, hakim akan memberikan putusan berdasarkan bukti yang telah mereka periksa untuk di suatu persidangan. Tantangan dalam pembuktian hukum acara perdata. Meskipun kita ketahui pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam hukum acara perdata, ada beberapa tantangan yang sering mereka hadapi sebagai berikut. Satu, kurangnya alat bukti yang kuat. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua pihak memiliki bukti yang kuat untuk memenangkan kliennya. Yang kedua itu kesulitan untuk menghadirkan saksi. Bahwa kita ketahui di pengadilan itu wajib kita untuk menghadirkan saksi supaya memperkuat perkara kita. Bahwa di pengadilan banyak kesulitan untuk menghadirkan saksi untuk memperkuat suatu perkara tersebut. Yang ketiga itu interpretasi hakim terhadap bukti. Hakim memiliki
keleluasan dalam menilai bukti yang dapat menyebabkan interpretasi. Jadi, pembuktian dalam hukum acara perdata memegang peranan sentral dalam sistem peradilan karena melalui mekanisme ini hakim dapat menentukan kebenaran material dari klaim yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Proses pembuktian yang transparan dan objek tidak hanya menjamin keadilan bagi para pihak tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri. Prinsip kebebasan pembuktian memberikan ruang lingkup untuk setiap mengajukan berbagai jenis bukti yang relevan tetapi terikat pada jenis bukti tertentu. Prinsip kewajaran menuntut agar bukti yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang logis dan rasional. Sementara prinsip adanya hakim yang memutuskan menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan nilai dari setiap bukti yang diajukan. Prinsip substansial menekankan bahwa pembuktian harus berfokus pada pokok perkara yang disengketakan, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara perdata seperti bukti surat, saksi, dan bersangkutan pengakuan dan sumpah masing-masing memiliki karakteristik dan peranan sendiri dalam proses pembuktian bukti surat baik yang berbentuk akta otentik maupun di bawah tangan memberikan dasar tertulis yang kuat ataupun peristiwa hukum. Bukti atau saksi mengajukan keterangan langsung dari individu yang memiliki pengetahuan tentang fakta yang relevan. Bukti bersangkutan memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang diketahui umum menuju fakta yang diketahui. Bukti pengakuan memberikan pengakuan dari salah satu pihak mengenai kebenaran satu peristiwa, sementara bukti sumpah digunakan untuk memperkuat atau memverifikasi kebenaran suatu klien. Menurut KBBI, istilah sita adalah perihal mengambil milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Menurut Muhammad Yahya Harahap, penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam penjagaan. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah dari pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan di dalam penjagaan itu merupakan barang yang disengketakan. Proses penjagaan barang tersebut dilakukan mulai dari pemeriksaan sampai dengan keputusan. Lalu ada dua dari tujuan penyitaan. Yang pertama agar gugatan tidak ilusoir, yang artinya agar barang gugatan tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli, pengibahan, dan juga bisa cara lainnya. Lalu tujuan yang kedua adalah sebagai objek eksekusi. Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menunjukkan dan menjelaskan identitas barang yang disita. Misalnya letak, jenis, batasan, dan ukuran-ukurannya. Hal itu dapat memberikan kepastian dalam objek eksekusi. Ada beberapa jenis dari penyitaan di dalam hukum acara perdata. Yang pertama, sita jaminan. Sita jaminan adalah wujud formil dari penerapan pasal 1131 KUH Perdata, yaitu segala barang yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan. Kemudian objek yang dapat dimohonkan adalah bisa berupa perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat dilakukan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wani prestasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1243 sampai pasal 1247 KUH Perdata, atau perbuatan hukum dalam bentuk ganti rugi material dan imaterial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Yang ketiga, sengketa hak milik atas benda yang tidak bergerak yang terbatas atas objek yang diperkarakan. Yang keempat, dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan. Lalu jenis sita yang kedua adalah sita revindifikasi. Kelompok sita ini hanya terbatas pada barang yang ada pada pihak lain atau tergugat.
barang itu ada pada orang lain tanpa hak. Lalu permintaan sita itu diajukan oleh pemilik barang. Oleh karena yang mengajukan dan meminta penyitaan itu adalah barang milik sendiri, maka bisa dikatakan atau lazim dikatakan sebagai permintaan penyitaan barang milik. Lalu alasan atau pokok pada penyitaan ini merujuk pada alinea pertama pasal 226 HIR dan pasal 714 RF. Yang pertama, objek sengketa adalah barang milik. Yang kedua, pemohon adalah pemilik barang. Yang ketiga, barang berada di bawah penguasaan tergugat. Lalu jenis yang ketiga penyitaan adalah sita penyesuaian. Barang yang telah disita tidak dapat disita lagi, tetapi dapat dilakukan sita penyesuaian, yang dimana pada waktu yang bersamaan tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap barang itu atas permintaan gugatan atau gugatan kreditur lain atau penggugat lain. Barang yang kedua dari pihak ketiga harus ditolak atau tidak dapat diterima atas alasan pada barang yang bersangkutan. Lalu yang dapat dikabulkan kepada pemohon yang belakangan hanya bentuk sitaan penyesuaian. Lalu jenis yang keempat ada sita marital. Sita marital disebut juga sebagai sita harta bersama. Sita marital ini adalah bentuk pembekuan harta suami istri agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga. Lalu yang kelima ada sita eksekusi. Sita eksekusi adalah tahap lanjutan dari penyitaan atau peringatan dalam proses eksekusi. Saya akan menyambung penjelasan sedikit mengenai surat pernyataan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai proses pengertian dan jenis surat penyitaan tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai proses, mekanisme dan apa saja tantangan yang dalam surat penyitaan di hukum acara perdata. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai proses mekanisme hukum acara perdata, di mana bersangkutan paut dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata, yang dimana yang pertama hukum acara perdata memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa ataupun perkara dalam pengadilan. Yang pertama ialah prinsip pasif, yaitu hakim hanya menjadi seorang menerima bukti dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti di luar dari pengadilan. Maksudnya hakim hanya membacakan bukti dan membenarkan bukti tersebut. Yang kedua, prinsip audi alteram partem, yaitu dimana maksudnya itu ialah setiap para pihak memiliki hak atau kewenangan mengeluarkan suara sebelum persidangan dijatuhkan gitu. Dan yang ketiga, prinsip bebas dan tidak memihak. Maksudnya ialah hakim tidak boleh berpihak ataupun hakim harus bersifat netral, tidak boleh berpihak baik itu kepada tergugat maupun penggugat. Jadi hakim tidak boleh berpihak antara kedua belah pihak tersebut. Dan juga hakim harus memberikan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat ialah prinsip putusan bersifat deklaratif, yaitu maksudnya hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana. Maksudnya dia hanya bertugas untuk membenarkan atau mengukuhkan hak-hak para pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum gitu maksudnya. Dan yang kelima, prinsip hukum dan prinsip kepastian hukum dan efektivitas. Maksudnya hukum harus berjalan dengan jelas dan sesuai dengan aturan yang sudah ada dan dapat dilaksanakan, maksudnya dapat dijalankan bersama dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ada. Mengenai tantangan dalam hukum acara perdata, biasanya meskipun hukum acara perdata dirancang untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi dalam prosesnya sering terjadi hambatan atau tantangan dan banyak kendala, seperti
Contohnya lamanya proses penyelesaian perkara. Dalam hukum acara perdata seringkali terjadi proses penyelesaian perkaranya terjadi lama. Apalagi dalam perkara tersebut mengadakan banding ataupun kasasi. Jadi hal tersebut membuat perkara tersebut menjadi lama diselesaikan karena melalui banyak proses. Kedua biasanya ialah mengenai biaya perkara yang tinggi dalam hukum acara perdata gitu. Dalam hukum acara perdata sudah pasti, apalagi dalam pengadilan membutuhkan biaya ya kan, seperti biaya pemanggilan pengacara, biaya administrasi pengadilan, atau biaya pemanggilan saksi. Jadi itu menjadi salah satu penghambat, apalagi bagi masyarakat yang rata-rata ekonominya di bawah gitu. Jadi menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat, apalagi yang masyarakat finansialnya di merendah ke bawah seperti itu, menjadi penghambat. Ketiga, kesulitan dalam pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara perdata biasanya menjadi masalah utama, karena yang dimana biasanya pembuktian ini sangat sulit, seperti ada saksi yang tidak bisa dapat berhadir, banyak alasan gitulah, dan dokumen-dokumen yang ada yang hilang atau tidak lengkap, jadi menjadi penghambat penyelesaian sengketa tersebut. Eksekusi putus yang tidak efektif. Meskipun acara peradilan dalam hukum acara perdata sudah berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam penerapannya seringkali terjadi pelanggaran. Maksudnya para pihak yang kalah dalam sengketa tidak menjalankan eksekusi yang akan diterima. Maksudnya tidak menerima eksekusi, maksudnya dia mencari berbagai cara agar dia tidak jadi eksekusi. Kelima, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum. Banyak diantaranya masyarakat yang tidak memahami secara mendalam mengenai hukum acara perdata. Jadi sehingga dalam persidangan dia menjadi kesulitan dalam membuktikan bukti ataupun membela diri, dan edukasi dalam hukum juga tidak terlalu paham. Jadi ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang kurang peduli atau kurang memahami mengenai hukum tersebut. Cukup sekian dari saya akhiri dengan salam. Jika ada kata-kata saya yang kurang bagus atau kurang dapat dipahami, saya dulu minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.